Baik Pak Surya, transaksi short selling saat ini sudah menjadi pro dan kontra di masyarakat. Anda sendiri melihat plus minusnya seperti apa? Sebenarnya kan hal yang normal ya, kalau di pasar luar itu kan hal yang normal short sale. Cuman kita memang tidak terbiasa ya dengan itu ya, karena memang short sale itu kan berarti kan kecenderungannya marketnya lagi turun kan orang melakukan short sale ya. Sedangkan kita kan ARB aja kan masih takut-takut kan dulu kan, pada waktu COVID juga dirubah gitu kan. Jadi memang ada kekhawatiran itu yang membuat orang mungkin mesti belajar secara bertahap ya mengenai short sale ini ya. Yang pertama dilakukan oleh bursa kan memang intraday short sale dulu ya. Jadi harus ditutup pada hari yang sama, sehingga resiko untuk penurunan yang terlalu dalamnya mungkin kan lebih kecil ya. Tapi ya itu memang kita mesti lihat lah seperti apa prosesnya kan ke depannya gitu. Baik, dan tadi juga sempat disebutkan oleh bursa bahwa ini tidak bisa untuk seluruh investor, artinya nanti anggota bursa akan menentukan investor mana yang bisa melakukan transaksi ini. Menurut Anda seperti apa dengan adanya Ya memang peraturan seperti tersebut? margin juga kan sebetulnya kan, jadi list sahamnya juga mungkin nanti ditentukan kan. Tidak semua saham seluruhnya bisa melakukan short sale gitu kan, karena kan volume dari likuiditas dari perusahaan itu juga kan penting juga ya. Nanti short sale misalnya nggak ada likuiditas nggak bisa ditutup kan dalam hari yang sama gitu. Jadi itu pertama listnya memang harus ada dulu ya yang cukup aman lah dianggap kan. Kemudian investor sendiri juga mesti punya kemampuan kalau misalnya melakukan short sale dan ternyata rugi kan itu bisa saja terjadi kan. Itu mesti ada yang apa namanya semacam kolateralnya lah. Ya, jaminan bahwa mereka bisa menutupnya pada yang sama gitu, kerugian pun gitu. Baik, potensi perkembangan bursa dengan adanya transaksi short selling ini seperti apa? Yang pertama kan yang memang susah dilakukan short sale dari bertahun-tahun ini kan prosesnya itu kan cukup lama ya. Salah satunya adalah karena peminjaman dari saham itu. Ya, jadi orang misalnya mau melakukan short sale kan mereka harus punya apa pinjam saham lah istilahnya kan. Itu kan prosesnya kan masih cukup kompleks ya. Jadi badan yang mengelola itu kan sampai saat ini sih dapat dibilang sih belum ada lah. Tapi dengan berjalan waktu mungkin nanti bisa dibentuk jadi peluang juga sebetulnya kan ada badan seperti itu. Apalagi kan kalau misalnya kayak kemarin ada apa namanya dari MUI mengatakan tidak boleh short sale gitu kan, itu sebetulnya kan hal yang sudah apa namanya aturan udah lama ya. Karena kan prinsipnya kan nggak boleh pinjam lah istilahnya kan. Jadi itu kan memang mesti diantisipasi juga bagaimana apa namanya akibatnya terhadap saham-saham yang sebetulnya masuk dalam syariah, tapi sekarang short sale gimana gitu kan? Jangan nanti jadi nggak syariah lagi gitu kan? Itu yang mesti kita perhatikan sebetulnya. Baik, tapi kesiapan investor domestik saat ini Anda nilai seperti apa? Masih meraba-raba sih ya, karena prosesnya itu kan belum ketahuan ya. Efeknya seperti apa kita semua belum tahu ya. Baik, jika memang transaksi short selling ini diberlakukan, Anda lihat apakah ini akan menarik minat lebih banyak lagi investor baru? Intinya itu kan short sale itu kan apa namanya meningkatkan transaksi kan sebetulnya kan. Meningkatkan transaksi pada saat market lagi turun, kecenderungannya turun gitu kan. Karena pada waktu naik biasanya kan lebih ramai ketimbang waktu turun kan. Nah dengan ada short sale ini diharapkan transaksinya itu mungkin sama juga dengan waktu kondisi naik. Jadi maupun pasar kondisi naik atau turun pun transaksi tetap ramai gitu istilahnya gitu ya. Cuman memang kita mesti lihat juga apa namanya efek dari ini setelah dijalankan seperti apa gitu kan. Kita mesti berhati-hati juga sih sebetulnya kan. Baik, kalau risikonya seperti apa bila investor melakukan transaksi short selling tanpa kesiapan yang cukup? Kalau misalnya mereka mau short sale dengan keyakinan sahamnya itu turun, dengan arti penurunan itu bisa berakibat karena fundamentalnya misalnya tadi penurunan atau ada berita makro yang berpengaruh terhadap market gitu ya. Tapi kalau misalnya tebakannya ternyata salah, berarti kan mereka kan tidak terjadi kan penurunan itu kan, malah naik misalnya kan, padahal mereka bisa melakukan penurunan short sale gitu. Jadi itu juga bisa mengalami kerugian juga sebetulnya. Baik, dan apakah perlu regulasi khusus lagi untuk bisa memproteksi investor-investor yang mungkin lebih muda, investor-investor baru untuk melakukan transaksi ini? Saya sebetulnya sih apa namanya, kalau bisa kita lebih baik transparan semuanya ketimbang terlalu banyak proteksi ya. Jadi di market kita ini kan sekarang terlalu banyak proteksi yang membuat yang tujuannya sebetulnya baik ya, khususnya untuk mungkin buat retail, investor retail itu dilindungi gitu. Tapi ternyata belakangan ini malah banyak sekali yang membuat hal yang transparan itu menjadi tidak transparan sebetulnya kan, karena terlalu banyak proteksi gitu. Jadi kalau bisa sih menurut saya sih lebih baik ya dibuka aja misalnya semua apa transparansi lebih luas gitu ya. Jadi dengan sendirinya mereka pun belajar dengan sendiri kan, dengan apa data-data yang diketahui oleh semua banyak orang gitu. Jadi jangan hanya sebagian tahu, sebagian enggak gitu kan. Retail kemungkinan sih lebih nggak tahu dibandingkan investor besar mestinya kan.
Jadi itu juga mesti kita perhatikan gitu. Baik, tapi dampak kerugiannya akan sebesar apa, Pak Surya, kalau memang dibuat transparan begitu, sedangkan kita tahu investor kita banyak juga ini yang masih muda sebenarnya dan mungkin belum terlalu mengenal sifat dari pasar modal itu sendiri. Short sale itu kan kadang-kadang kan buat anak muda kan senang spekulasi ya. Jadi pikir wah ini bakalan turun nih, short sale dulu kan. Mungkin orang-orang yang lebih tuaan mungkin nggak terlalu suka ya. Mereka lebih apa namanya time frame-nya lebih panjang gitu. Tapi kalau anak muda kan memang seru gitu kan kesannya kan, bisa turun bisa naik. Tapi ya mungkin itu dikurangi resikonya dengan intraday tadi. Jadi harus tutup dengan hari yang sama, mungkin jamnya juga nggak pas tutup baru ditutup gitu ya. Si brokernya bisa menentukan gitu, tutupnya jam berapa gitu. Jadi mereka mungkin bisa square di situ gitu. Baik, Anda lihat potensi pertambahan likuiditas dengan adanya kebijakan short selling ini seperti apa, Pak Surya? Untuk saat ini sih saya belum melihat ya. Untuk saat ini belum melihat karena marketnya juga kita nggak begitu bagus ya. Dalam arti sekarang pasar regulernya seringkali lebih rendah dibandingkan pasar negosiasi. Yang menurut saya kurang sehat ya. Kalau dulu normally kan mestinya pasar reguler lebih besar dari pasar negosiasi gitu ya. Nah itu memang yang kita perlu pelajari bersama penyebabnya apa gitu sehingga kembali kondisi normal itu kembali terjadi gitu. Nah kalau misalnya kondisi normal sudah biasa ya, sudah terjadi seperti biasa gitu, ya short sale nggak ada masalah sih sebetulnya ya. Baik, kalau kesiapan dari anggota bursa atau dalam hal ini adalah sekuritas seperti apa? Ya. Sekuritas yang short sale itu saya pikir sih belum ada yang benar-benar komitmen akan ini kan. Mereka semua kan masih mempelajari ya aturannya seperti apa gitu ya. Seperti kami pun belum mengajukan sih sebetulnya buat short sale atau apa gitu. Tapi ya memang dengan berjalan waktu kalau misalnya berjalan dengan baik, tentu semakin banyak kan anggota bursa yang mengajukan untuk menjadi short seller juga gitu ya. Jadi itu memang yang mesti bertahap lah secara dengan berjalan waktu gitu. Baik, tahapannya Anda lihat seperti apa sih? Ini kan kalau dari awal kita tahu bursa menyampaikan intraday terlebih dahulu. Anda lihat berapa lama nih waktu untuk bisa mengevaluasi agar bisa naik level berikutnya? Beberapa bulan sih harusnya ya. Beberapa bulan ini betul nggak transaksinya lebih hidup atau gimana? Atau apa bursa kitanya tambah jatuh atau gimana gitu kan? Jadi kan itu yang perlu lihat. Karena bursa kita itu tahun ini dapat dibilang nggak kemana-mana gitu kan. Sedangkan flow asing kan masih keluar ya sampai saat ini ya. Jadi kita memang mesti berhati-hati dalam hal ini gitu. Baik, lalu setelah intraday Anda lihat tahap berikutnya seperti apa? Nah itu kembali seperti yang saya utarakan tadi, si badan yang yang meminjamkan efek itu seperti apa sebetulnya prosesnya sejauh mana gitu. Kalau misalnya itu berjalan dengan cepat ya tentu saja mungkin short sale intraday bisa dikembangkan lagi menjadi non intraday gitu ya. Tapi kalau itu belum ada, belum terbentuk, saya pikir sulit ya. Karena untuk meminjam saham itu mau kemana gitu kan mereka yang melakukan short sale gitu. Baik, badan peminjam saham ini Anda lihat lebih baik berasal dari kalangan apa? Ya, mestinya sih yang independen ya. Independen di luar yang tidak punya kepentingan lah. Kalau enggak kan nanti ada konflik of interest ya. Harus yang independen lah, yang tidak berhubungan dengan si investor ini. Baik, kalau memang di akhir tahun ini mungkin baru akan efektif pemberlakuan kebijakan short selling dengan berbagai tahapan intraday ya untuk tahap pertama. Anda lihat untuk bisa pure ada kebijakan short selling ini di Indonesia seperti yang kita lihat di negara-negara lain ini mungkin baru bisa terjadi di waktu kapan? Kita nggak bisa tahu ya, karena list dari sahamnya juga kita belum tahu kan. Saham mana aja sih sebenarnya yang boleh short sell gitu kan. Dan efeknya terhadap yang lain-lain, aturan yang lain itu apakah ada bentrok apa enggak kan kita mesti lihat. Ya, sama dengan yang lain juga seperti satu lagi kan liquidity provider misalnya kan list saham mana yang masuk yang dianggap tidak liquid boleh dimasukkan dalam situ seperti apa kan kita kan masih meraba-raba gitu ya. Kita bisa mulai menebak tapi ya kalau lihat listnya kan kita masih meraba-raba gitu apakah betul ini list ini yang akan berjalan atau apa gitu. Short sale juga sama sih. Baik.